Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada berita-berita terbaru dari netizen ya. Ada berita terbaru terkait kerusuhan atau perusakan rumah di Cidahu ya. Dan juga ada komentar-komentar tentang KDM, kebijakan KDM. Seperti apa videonya? Kita tonton bersama. Polisi baru aja netapin tersangka baru dalam kasus intoleransi dan perusakan rumah warga di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata tersangka baru itu adalah kader PDI Perjuangan. Tak tanggung-tanggung, dia itu adalah pimpinan anak cabang atau PAC Kecamatan Cidahu. Namanya Yudiansyah. Aneh kan, kader dari partai yang nasionalis malah jadi pelaku intoleransi. Namanya tuh Yudiansyah muncul setelah polisi tuh menelusuri keterlibatan warga dalam aksi yang berlangsung di Kampung Tangkil. Dalam laporan, Yudiansyah tuh disebut ikut hadir dalam mediasi antara warga dan pemilik rumah tempat retret siswa dan siswi Kristen. Bukannya meredam dan menjadi penengah, dia tuh justru kebalikannya. Dia tuh bergabung dengan massa dan berperan aktif dalam tindakan perusakan. Polisi mencatat kalau Yudiansyah ini terbukti ikut membaret mobil dan merusak gitar saat aksi perusakan berlangsung. Tanggapin tingkah kadernya, DPC PDIP Sukabumi ini langsung ngusulin nonaktifin Yudiansyah yang langsung disetujui sama DPD PDIP Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, jelasin pihaknya itu nggak cuma sekedar mengusulkan penonaktifan sebagai pengurus, tapi juga pemecatan sebagai kader. Ono bilang yang dilakuin Yudiansyah ini adalah bentuk pelanggaran berat terhadap ideologi partai. Ketua DPC PDIP Sukabumi, Pauji Nurjaman, bilang keterlibatan Yudiansyah murni pribadi, tidak membawa nama partai. Dia juga ingetin agar semua kader partainya jadiin kasus di Sukabumi sebagai pelajaran, jangan pernah kehilangan kontrol hanya karena tekanan massa. BTW, aksi intoleransi ini tuh terjadi pada Jumat 27 Juni lalu. Siswa dan siswi Kristen yang sedang retret di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi digeruduk massa warga setempat. Mereka dengan kasar mengusir siswa dan siswi itu untuk pulang. Tak hanya itu, mereka juga merusak rumah tempat retret itu. Dari mulai ngerusak motor, menjebol pagar, memecahkan kaca jendela, dan lain sebagainya. Mereka juga terus mengintimidasi anak-anak yang akan pulang setelah diusir oleh mereka. Kelompok intoleran itu beralibi kalau kegiatan itu tidak berizin dan mengganggu warga. Video aksi itu pun menyebar di media sosial dan tentu saja mengundang kecaman netizen. Netizen juga mendesak agar aparat menindak orang-orang intoleran itu. Kini polisi sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka kini ditahan dan dijerat pasal berlapis. Pertama, pasal 170 KUHP perusakan secara bersama-sama atau tenaga bersama terhadap orang atau barang. Kedua, pasal 406 KUHP perusakan barang milik orang lain. Kalau diakumulasi, ancaman hukumannya itu bisa nyampe 8 tahun penjara. Terkait Yudiansyah, netizen kini tuh sedang menunggu apa yang akan dilakukan PDIP. Apa PDIP serius membereskan pelanggaran hukum kadernya? Apa mereka juga akan melakukan perbaikan sistemik atau hanya sekedar ganti nama di struktur? Karena yang melanggar ini ketua PAC. Ini menunjukkan ada yang longgar dalam filter ideologi mereka. Jadi nggak cukup hanya dengan pemecatan. Apalagi berdalih bukan atas nama partai. Ini tuh seperti mau lepas tangan aja. Kalau serius, kawal kasus ini. Dorong agar para pelaku mendapatkan hukuman yang berat. Hukum berat pelaku intoleran. Nah, ini ada juga komentar dari orang Jayapura ya. Oke, ini terjadi lagi, intoleran ini terjadi di Depok ya. Ini reaksinya orang Jayapura. Oke, shalom, selamat pagi untuk seluruh Majelis Rekat Konohaku di mana saya kalian berada. Tentunya pagi ini kita masih membahas konsep yang sama, yaitu kaum intoleran, kaum dajjal, kaum antikris yang masih selalu menggunakan konsep-konsep pikir primitifnya mereka ya untuk mengganggu rumah-rumah peribadatan daripada agama-agama lain di negara kita ini. Tentu kita akan bergeser sedikit dari Sukabumi ke Depok. Dan kita ketahui bersama bahwa Sukabumi ke Depok ini masih wilayah daripada wilayah pemerintahan Jawa Barat yang masih dipimpin oleh gubernur idolanya saya ini, gubernur idolanya saya, Kang Deddy Mulyadi. Saya selalu berpikir ketika pemimpin
politik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki jiwa dan konsep-konsep kepemimpinan seperti Kang Deddy ini, negara ini pasti akan baik-baik saja. Karena sosok yang sangat tegas dalam mengambil kebijakan atas dasar kepentingan rakyat. Tetapi Kang Deddy, saya harus bicara terbuka dan mengkomplain terkait dengan sifat perilaku kelakuan busuk daripada warga masyarakatnya Kang Deddy. Ya. Dan untuk kalian yang terlibat dalam video yang tadi, ya, kalian-kalian yang terlibat, kalau nonton video ini kalimat dari saya. Seorang gembel dari Papua, saya bilang bahwa konsep pemikiran otak kalian itu sangat primitif, ya. Kami yang hidup di pedalaman Papua ini, kami mengenal pendidikan tidak layak seperti kalian, tetapi konsep ideologi kami yang ada, pemahaman tentang ideologi Pancasilanya kalian, ya, undang-undang dasar, ya, kami sangat paham, sehingga kami hari ini hidup berdampingan antara umat beragama dengan cara-cara yang baik dan bermartabat. Tapi kalian ini memiliki gubernur, sosok gubernur yang sangat hebat, sangat dikagumi oleh kami semua ini. Dan bahkan kami berharap suatu ketika ada gubernur di wilayah kami seperti Kang Deddy Mulyadi. Tapi gubernur sehebat ini memiliki warga masyarakat yang sangat primitif otaknya, sangat kerasukan syaitan, kaum-kaum dajjal intoleran yang seharusnya kalian tuh tidak layak hidup di Republik Indonesia ini. Kalian catat ini baik. Kalian kaum intoleran itu tidak layak hidup dalam Republik Indonesia ini. Catat itu baik. Kalian seharusnya tidak pantas, sangat tidak pantas hidup di Republik ini. Kamu pergi hidup di tanah Arab Saudi sana kah, di manakah yang bisa kamu itu kembangkan, kamu punya ideologi-ideologi radikal di sana. Ini Republik Indonesia. Lucunya lagi, Pemkot, pemerintah kota, ikut meminta agar pembangunan itu tidak boleh dilakukan, pembangunan gedung gereja itu tidak boleh dilanjutkan. Hey, Pemkot ini juga kesetanan, Pemkot ini juga adalah orang-orang intoleran, ya. Wali kotanya ini juga perlu dipertanyakan ini, nasionalismenya beliau ini. Kalian melarang mereka tidak boleh bangun bangunan gereja mereka, padahal izinnya mereka jelas, semua sudah ada. Weh, ini bukan warganya saja nih Kang Deddy, tapi wali kotanya Kang Deddy juga ini juga benar-benar primitif otaknya ini. Kami rasa aneh dan ganjal ketika pemerintah bisa kalah dengan kaum intoleran ini. Kami percaya bahwa Muslim, Islam itu mengajarkan hal yang baik dan semua agama pasti mengajarkan hal yang baik. Ini NKRI bukan negara Islam, bukan negara khilafah yang harus kalian terus menerus tekan kami yang kalian katanya bilang minoritas. Ingat bahwa konsep bernegara dalam Republik Indonesia, ya, negara demokrasi Pancasila, berdasarkan Pancasila undang-undang dasarnya, Bhinneka Tunggal Ikanya, maka konsep yang kamu bilang minoritas dan mayoritas itu tidak usah dipakai seharusnya. Ingat untuk teman-teman semua, konsep minoritas dan mayoritas seharusnya tidak dipakai dalam Republik ini. Tapi masih ada juga yang komentar, ya karena kalian itu minoritas layak dibuat seperti itu. Hey, ingat. Saya mau kasih tahu. Oke lah, kamu sebut kami Kristen ini minoritas di Indonesia, kalian yang lucu ini. Negara yang bobrok Indonesia ini yang kamu bilang kami minoritas, tapi kami Kristen itu mayoritas di dunia. Catat itu baik. Apa salahnya kami meminta kepada negara untuk benar-benar menjalankan apa yang menjadi aturan dasar daripada negara ini? Emang ini negara khilafah apa? Negara tidak usah kalah lah. Mereka yang intoleran itu, yang paham radikal itu, usir mereka keluar dari Republik ini. Ini Republik milik orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan milik satu agama. Hanya itu yang saya sampaikan. Izin Kang Deddy Mulyadi, sebagai gubernur saya harus menyampaikan ini kepada Pak Gubernur yang terhormat, bahwa ternyata rakyat Bapak ini paham, watak mereka masih sangat primitif. Tukar sudah kasih dong yang datang ke pedalaman Papua sini, biar kita yang sudah paham ideologi itu pergi tinggal di kampung daerah sana. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Kang Deddy izin. Salam sehat, salam waras, Tuhan memberkati. Klarifikasi ya guys, yang lagi rame soal Kementerian HAM mau jadi penjamin penangguhan penahanan, ini baru wacana ya guys. Kemenham baru usul, belum dilakukan. Sampai pagi ini, para pelaku perusakan retret masih ditahan di Polres Sukabumi. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf susnya salah sarapan. Harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Masa Kementerian HAM jadi penjamin bagi pelanggar HAM? Apa nggak dungu itu? Dan asal teman-teman tahu, blunder ini sudah memicu kemarahan dari pejabat-pejabat lain. Salah satunya anggota DPR RI dari Golkar yang mengecam keras usulan Kemenham ini. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga sudah tegaskan bahwa para pelaku harus dihukum berat. Jadi pemerintah tidak satu suara dengan Kemenham ya guys. Kita akan lawan wacana penangguhan penahanan para pelaku ini. Pelaku mau dibebaskan? Tidak semudah itu, Ferguson.
mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir, berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Kudu ditetar ku Kang Deddy ya mah. Atas. Bagaimana menurut kalian ya tentang masalah hal ini? Intoleran terjadi lagi di Depok ya, hingga akhirnya ya tetap netizen akan menyudutkan atau melaporkan semuanya ini kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya. Ini juga ya warga Jawa Barat itu Depok dan Sukabumi membuat keonaran yang seperti itu lagi, intoleran lagi ya, hingga akhirnya ya yang nantinya akan disebut-sebut ya warga dari KDM, warga dari Pak Gubernur, kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian sobat, khususnya warga Jawa Barat nih ya? Silahkan komen di kolom komentar ya kejadian yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini sepertinya ada apa ini, demo atau apa ini? Ini ada demo. Nah, demo para jurnalis ya sepertinya. Oke, kita dengarkan pernyataan statement Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang memerintahkan atau menghimbau kepada OPD untuk tidak bekerja sama dengan media pers. Kami tidak benci KDM Gubernur Jawa Barat. Kami pun bagian daripada pendukung KDM Gubernur Jawa Barat. Betul? Kami sangat menyesalkan atas pernyataan tersebut. Dengan ini kami meminta kepada KDM Gubernur Jawa Barat untuk menarik ucapan pernyataan tersebut kepada media pers. Betul? Betul. Dan apabila KDM sampai dengan saat ini atau tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami wartawan Kabupaten Karawang bersama-sama memboikot Deddy Mulyadi atas pemberitaannya di Kabupaten Karawang. Kembali kami nyatakan bahwa seluruh wartawan Kabupaten Karawang memboikot pemberitaan Deddy Mulyadi di Kabupaten Karawang. Saya sih berharap Deddy Mulyadi bisa mencabut pernyataannya. Ya, nah ini terkait masalah KDM yang pernah ngomong tidak butuh bekerja sama dengan media. Karena kemarin di dalam rapatnya yang awal-awal mengatakan bahwa dulu iklan Jabar, Pemprov Jabar atau bekerja sama dengan iklan dengan media menghabiskan anggaran sampai 50 miliar, dan sekarang saya tidak lagi butuh media tersebut ya, saya tidak bekerja sama untuk mengirit anggaran ya. Jadi tujuannya untuk mengirit anggaran karena KDM ini juga nggak perlu diberitakan sudah viral karena punya media sendiri ya, ada YouTube, ada TikTok dan Instagram dan lain-lainnya mungkin ya, sehingga menurut KDM ya sangat menjadi menjadi pengiritan anggaran pemerintah kan seharusnya seperti itu. Tapi ya ini menjadi kontranya para wartawan yang akhirnya
apa ya, seperti menyayangkan momen karena KDM kan viral. Secara tidak langsung wartawan ini pada kepanasan ketika tidak bisa memberitakan KDM, tidak diikut sertakan dalam kerjasama media ya. Ya, pada intinya ya, cuan gitu loh. Jadi ketika nggak ada berita, tidak kerjasama sama media ya nggak dapat cuan, seperti itu. Jadi mereka pada memboikot katanya untuk Kabupaten Karawang. Ya menurut saya sah-sah aja mereka sana kalau mau memboikot, tidak memberitakan KDM pun tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Karena secara tidak langsung dari media wartawan-wartawan ini yang pada protes pada seperti ini, dan bukan hanya mereka kan yang akan memberitakan, mungkin ada orang lain yang memberitakan di sana. Mungkin ada warga rakyat biasa yang bukan jurnalis memberitakan, ya tidak menjadi masalah gitu loh. Anda ini kan, mereka ini kan hanya kepingin mendapatkan kerjasama. Ketika mendapatkan kerjasama berarti udah mendapatkan cuan kan, seperti itu. Ya itu sih tanggapan saya ya. Seperti apa tanggapan kalian, silahkan komen di kolom komentar. Ya menurut saya nggak menjadi masalah mau teriak-teriak bagaimanapun. KDM sepertinya tidak akan mencabut untuk mencabut perkataannya atau statementnya, untuk terus ketika harusnya mencabut gitu, harus dicabut terus iya saya akan kerjasama sama media terus menghabiskan 50 miliar. Saya pikir enggak, karena KDM ini mementingkan untuk rakyatnya, untuk warganya, bukan mementingkan kerjasama sama medianya ya. Oke. Itu menurut saya tanggapan saya, bahwa kesimpulannya untuk statement KDM untuk mengirit anggaran bekerja sama dengan media itu sangat tepat ya, untuk mengirit anggaran pemerintah, APBD pemerintah ya. Karena dari 50 miliar menjadi 3 miliar itu uangnya, sisanya yang seharusnya untuk rakyat, untuk iklan, maksud saya seharusnya untuk media, bisa digunakan untuk hal yang lain, untuk membantu rakyat, untuk membantu orang yang membutuhkan, atau hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Kalau pemberitaan ya itu nanti akan dengan sendirinya, orang sekarang banyak sekali tiktokers, youtubers, itu akan diberitakan sendiri. Oke. Silahkan berkoar-koar atau berteriak-teriak. Kemarin di Bekasi juga demo seperti itu, sekarang di Karawang ya silahkan aja, sah-sah aja, tidak ada efeknya. Yang efek kan kalian-kalian para wartawan yang kepanasan karena ini aduh lagi viral-viralnya gitu lah. Kita lanjut lagi. Ini ada podcastnya. Pernyataannya agar tidak menjadi gaduh. Ya, menjelaskan ya. Menjelaskan. Kenapa? Agar tidak menjadi gaduh. Siapa yang gaduh? Yang gaduh kan kalian-kalian, ya kan? Saya nggak gaduh, dan warga yang lain juga nggak gaduh, malah pada mendukung. Itu Om. Ya, artinya bahwa pernyataan Gubernur Jawa Barat KDM ini berdampak besar terhadap pendiri atau pemilik media. Betul, sangat berdampak besar. Karena ini kepercayaan terhadap publik. Ya. Kalau bicaranya Mang Udin nggak mungkin besar seperti ini. Karena Kepercayaan kepada publik udah lebih percaya yang langsung tanpa digoreng-goreng ya. Di medianya KDM, ada YouTube, ada TikTok, ada IG, itu nggak direkayasa, nggak digoreng-goreng. Tapi kalau media, menurut saya biasanya nih ada yang digoreng, ada yang digoreng sampai kosong juga gitu loh. yang berbicaranya gubernur, karena yang berbicaranya public figure, karena yang berbicaranya adalah konten. Betul nggak? Ya. Berpengaruh besar, Pak. Ya. Ada apa? Seakan-akan kami ini pengemis. Enggak. Dari tahun ke tahun, sudah puluhan tahun saya mendirikan media. Tidak pernah saya mendapatkan hibah dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Kami mendapatkan semua ini dari iklan, Pak. Ya. Ada apa dengan Deddy Mulyadi terhadap dunia pers? Ya, oke. Gitu, Om. Ya, dampaknya begitu besar ya. Gini terus, saya ke Kang Romo lagi. Sebagai wartawan bagaimana, nanti saya lanjut lagi, kita akan terus. Mau ini minum dulu boleh? Lanjut aja minum. Terus semangat ini Bung Romo gini Bung. Bung Romo itu kan sudah menjadi wartawan senior nih. Sudah kesana kemari ngurus turun di lapangan, wawancara dan lain sebagainya, bahkan jaringan udah kenal tokoh-tokoh ini. Nah dengan pernyataan KDM ini
sangat mengganggu nggak dalam konteks konteks wartawan melakukan melakukan wawancara, melakukan pencarian berita dan lain sebagainya, mengganggu nggak sebenarnya? Oh, so pasti. Menurut saya ini presiden buruk. Karena ya tadi dibicarakan oleh Mr. Kim, disampaikan bahwa gubernur itu seorang public figure. Dan bahasanya bisa saya sebutkan sebagai instruksi pada jajarannya birokrasi. Nah, masalah nggak ada. Saya kawan-kawan, begitu kita mau konfirmasi kepada instansi atau kepala dinas atau pejabat di Provinsi Jawa Barat khususnya, kan sudah ada distrust. Karena gubernur sendiri jangan bekerja sama dengan media. Berarti kalau jangan, ada apa jangan? Apakah media itu jelek? Apa media itu buruk atau apa? Padahal kami tidak pernah mengatakan, tidak pernah memusuhi siapapun gubernur yang ada di Republik ini. Siapapun, kami selalu bersinergi. Di jalur rule-nya media ya? Di jalur rule. Tapi ada kok salah satu media ya. Nih, ada oknum media yang namanya inisialnya T. Ya, nama inisial nih, saya nggak menyebutkan nama langsungnya. Inisialnya T, E, M, P, O. Digabungin tuh dibaca apa? Tempo. Ada yang selalu menggoreng-goreng KDM, menggoreng-goreng Jokowi, menggoreng-goreng Prabowo. Semuanya jadi jelek ketika udah masuk ke inisial T, E, M, P, O. Ya itulah, mungkin ya dari hal-hal seperti itu gimana itu? Coba bisa dijelaskan nggak? Media kita kan juga harus berimbang. Nggak, kalau harus kita kerjasama, gubernur itu harus baik semua, ya nggak juga dong. Kita hal-hal yang kurang bagusnya dikritisi agar menjadi senjata buat dia untuk memperbaiki. Bukan kita mengkritisi itu, jangan dia jadikan bahwa kita sebagai oposisi apalagi benci, apalagi memusuhi. Bukan. Kita mengkritisi itu rasa sayang kita, rasa sayang kami sebagai jurnalis, rasa peduli kami. Nah, kalau seorang kepala daerah sudah mengatakan jangan kerjasamalah, nah kalau jangan berarti ada apa dengan kami nih wartawan? Larangan itu. Larangan. Nah terus begitu yang di kabupaten aja, Pak, misalkan dia udah dengar misalkan, waduh ini wartawan mau konfirmasi, kata gubernur begini. Kadangkala ada beban dari teman-teman yang di lapangan. Kenapa? Ucapan seorang gubernur. Ya saya berharap dengan sangat hormat kepada Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tolonglah, mulutmu adalah harimaumu, bahwa ucapan-ucapan itu harus lebih banyak dipikirkan. Jadi dengan kematangan berpikir itu kita bisa mengeluarkan policy, suatu kebijakan. Jadi kalau lagi emosi duduk aja dah. Diam sajalah. Diam saja kalau lagi emosi. Karena orang kalau lagi emosi, aduh, saya dengerin kok ya ngomongnya ya seperti itu aja. Pada intinya kalian itu memaksa kepingin bekerja sama. Untuk apa tadi udah demo? Untuk apa tadi udah membuat penegasan bahwa kami tidak akan memberitakan? Ya udah cukup lah. Udah sampai di situ. Kalau nggak diberitakan ya silahkan jangan diberitakan. Kan malah lebih aman, malah terhindar dari gosip sana sini, terhindar dari fitnah. Tapi membuat podcast seperti ini ya malah seakan-akan memaksa. Katanya nggak mengemis-ngemis, membuat podcast seperti ini ya seperti terlihat mengemis-ngemis, seperti terlihat ya gitu loh. Jadi kalau memang sudah membuat keputusan, oh kami tidak akan memberitakan KDM di Kabupaten Purwakarta, ya udah sahkan aja sana, udah beres. Dan nggak rugi juga KDM. Ketika udah protes seperti udah teriak-teriak seperti itu, tapi tetap aja masih kepingin bekerja sama. Maksudnya gimana? Menggoreng-goreng lagi, memperjelek-jelek lagi. Orang ketika udah diputuskan seperti itu, kalian udah bisa menerima, ya udah kami tidak akan memberitakan, ya udah itu hak kalian. Tapi ini masih goreng-goreng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hilman. Salam berkah untuk semuanya. Pagi ini saya membaca harian Radar Tasikmalaya.
berkaitan dengan salah satu deadline berita tentang guru swasta terancam di PHK. Menarik memang wacana yang dikembangkan berkaitan dari implikasi dari terbitnya surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 4361 tentang penambahan rombongan belajar dari semula 36 sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan menjadi 50 orang. Dan ini tentu menyisakan masalah di samping menjadi solusi dari orang tua siswa yang hari ini lebih memilih ingin menyekolahkan anaknya ke negeri dengan alasan bahwa negeri itu murah, sementara swasta itu alasannya adalah mahal. Nah, bagi swasta-swasta yang tidak memiliki hal-hal lebih yang ditawarkan oleh orang tua siswa kepada orang tua siswa, maka ini menjadi ancaman bahwa sekolah itu pasti akan ditinggalkan, tidak akan menerima pendaftaran dan siswa. Bahkan sampai hari ini ada beberapa sekolah yang baru menerima pendaftar hanya 2 orang saja, sekolah menengah atas. Nah, ini tentu menjadi bagian dari sesuatu yang harus dipikirkan bersama-sama. Jangan sampai solusi yang disampaikan, yang coba digulirkan oleh gubernur dengan menerbitkan surat keputusan tentang penambahan rombel menjadi 50 menjadi polusi sosial, menjadi masalah sosial yang pada akhirnya akan datang kembali berkaitan dengan bakal muncul PHK yang dialami oleh guru-guru di tingkatan swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta mengandalkan gaji bagi guru-gurunya itu adalah dari siswa murid. Ketika siswa muridnya mendapatkan bantuan operasional sekolah, dari sanalah sekolah bisa bergulir, dan setelah sekolah bisa beroperasi. Ketika sekolah itu menjadi kosong, maka sudah dipastikan sekolah tidak mampu lagi untuk membayar operasional sekolah, termasuk salah satunya adalah gaji guru. Nah, ini harus menjadi perhatian bersama, wabil khusus dari Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena SMA itu ada di bawah Gubernur Jawa Barat. Ini harus menjadi dicari solusinya, di samping solusi bahwa kemampuan sekolah menampung siswa-siswa tersebut juga menjadi kurang proporsional, menjadi padat, penuh oleh siswa sebanyak 50 orang ini. Nah, hal ini meminta dan menuntut Gubernur Jawa Barat, saya mohon untuk lebih memikirkan berkaitan dengan dampak sosial dari munculnya surat keputusan tersebut. Itu bahwa kami berharap sekolah itu harus murah, kami berharap sekolah itu harus baik, tapi juga tidak boleh menghasilkan dan menimbulkan pengangguran baru, guru-guru yang dipecat dari sekolahnya. Nah, di samping itu juga kami juga ingin meminta. Sebentar. Kalau menurut saya, daripada memikirkan pengangguran baru, lebih baik memikirkan anak-anak sekolah, anak-anak yang tidak bisa sekolah. Mau gimana? Mau memikirkan masa depan anak yang tidak sekolah karena tidak mempunyai biaya yang harus sekolah di sekolahan swasta, atau yang harus dipikirkan nih pengangguran guru-guru swasta? Ya, coba dipikirkan lagi ketika mau mengkritik atau membicarakan. Yang lebih baik yang harus dipikirkan mana dulu yang terpenting. Anak-anak yang pingin masuk negeri karena orang tuanya nggak mampu, karena inginnya masuk ke negeri, itu sekarang dipermasalahkan. Dan sekarang malah mempermasalahkan guru-guru swasta. Ini akan menjadi terdampak seperti ini. Lebih memikirkan mana? Guru-guru yang ada di swasta atau anak-anak yang pada kepingin sekolah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah negeri itu membuka 50 per kelas. Itu kan ketentuan mereka untuk peraturannya seperti itu. Kalau memang ada banyak sampai cukup 50, ya bisa masuk satu kelas 50 maksimal, seperti itu kan. Kalau kurang ya bisa 36, bisa 40.
Seperti itu. Nggak ada kan kata-kata paksaan semua anak sekolah masuk ke negeri. Kan nggak ada. Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya ini ada di orang tuanya. Orang tuanya yang menginginkan anaknya sekolah di mana? Kalau orang tuanya yang merasa mampu sekolah di swasta, ya mungkin akan pada masuk ke sana. Kenapa harus menyalahkan sekolah negeri yang menambah kuota? Masuk akal, mudeng apa enggak? Kalau memang sekolah negeri itu, nih kalau memang mau adil, sekolah negeri itu nambah kuota 50 per kelas, ya sekolah swasta juga bisa dong, sangat bisa dong, kenapa enggak? Kenapa ketika nggak bisa nambah kuota, sekarang menyalahkan ke sekolah negeri, menyalahkan tentang kebijakan KDM? Pada intinya apa? Maksud dan tujuannya apa? Aduh. Jadi saya dengerin dari tadi udah pelan ngomongnya, kan lama ya, karena netizen nggak mau ya, kalian nggak mau kalau videonya saya cepetin. Tapi kalau saya orang-orang yang ngomongnya lambat, saya ngedengerinnya jadi buyar, fokusnya tuh jadi buyar karena terlalu lama gitu loh ngomongnya. Nggak ada kata-kata yang tek apa sih yang mau dibahas. Tapi ini berkata harus mikir dulu, lama. Bosen saya kalau ngedengar orang yang ngomongnya lambat pelan gitu loh, keburu gempa. Ini permasalahannya untuk mempermasalahkan kebijakan KDM pada intinya kan gitu loh. Tentang dampaknya nanti guru-guru atau sekolahnya bisa tutup atau bisa bangkrut. Kan seperti itu. Kok menyalahkan kebijakan KDM? Karena sekolah negeri menambah kuota 1 kelas 50. Kalau memang mau seperti itu ya samakan, sarwakeun. Tinggal nambah kuota sekolah swasta 50, udah diiklankan tuh sana. Kalau memang ada yang berminat. Sekarang mau ditambah mau enggak pun, ketika orang-orang udah nggak berminat ya lebih baik nggak sekolah. Itu yang berbahaya, Cak. Kalau memang ini nggak ada kebijakan seperti ini, akan banyak anak-anak yang tidak sekolah. Karena banyak sekali orang tua yang ekonominya sulit, ekonominya lemah. Karena sekolah swasta emang memikirkan semua itu. Kalau sekolah negeri ini KDM sekarang memikirkan para orang tua. Yang mau menyekolahkan itu orang tuanya, bukan anaknya. Emang anaknya bisa cari duit sendiri untuk membiayai di sekolah swasta. Jadi kalau mau ngomong, saya balas kritik nih, maaf. Saya balas kritik sebagai orang awam, sebagai orang tua. Saya membalas nih, lebih memikirkan guru-guru swasta ini nanti nggak ada pekerjaan atau muridnya sedikit jadi nggak dapat gaji, atau mau memikirkan anak-anak yang tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena nggak punya biaya. Ya, lebih bijak mana? Memikirkan para guru swasta atau memikirkan anak-anak sekolah, anak-anak yang gagal sekolah karena di sekolah negeri kuotanya sudah habis? Tahu nggak tujuannya? Kalau nggak tahu, sok datang ke KDM, cari tahu, tanya langsung. Kalau nggak mau, searching tujuannya apa. Kalau nggak mau mengikuti apa statementnya KDM, apa tujuannya. Saya nggak perlu mendengarkan KDM Gubernur Jawa Barat menjelaskan tentang sekolah negeri nambah kuota. Saya aja udah senang dalam hati, udah senang, nggak perlu penjelasan tujuannya apa. Saya udah tahu sendiri. Karena saya dulu makan bangku sekolahan. Seperti itu, Bung, Bang, A, Kang, Mas, Bos. Maaf, saya kritik karena Anda ini mencoba mengkritik. Jadi saya balas kritik. Dan saya ngomongnya lebih cepat. Saya dengerin dari tadi. Kita lanjutin nih. Kalau netizen nggak mau, videonya jangan dicepetin, jadi ngomongnya nggak jelas. Ketika ini kelamaan, sekolah swasta itu hanya muter-muter, menawarkan hal-hal yang baru, gagasan-gagasan yang baru yang memiliki nilai lebih dari sekolah-sekolah negeri yang ada. Jangan salah, ketika sekolah tersebut memiliki nilai lebih yang ditawarkan, maka sekolah, jangan khawatir, sekolah tersebut tidak akan pernah ditinggalkan oleh siswa dan orang tua muridnya. Saya pasti itu menjadi pilihan, terlepas apakah negeri atau swasta. Ketika memiliki nilai lebih, maka akan tetap menjadi pilihan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon komentar dari semuanya.
Mudah-mudahan apa yang diinginkan Gubernur Jawa Barat untuk menciptakan, mengurangi keterputusan sekolah juga akan terwujud, tapi juga dampaknya jangan sampai sekolah-sekolah swasta menjadi bangkrut. Terima kasih semuanya, salam berkah, semangat terus. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Oke. Ya, penutupannya benar, saya setuju. Memang seperti itu, benar ya. Saya katakan saya setuju dengan penutupannya. Tapi ada yang tidak setuju itu. Tapi jangan membuat sekolah swasta menjadi bangkrut atau tutup ya, atau merugikan. Ya nggak ada yang rugi seperti itu loh. Kalau memang sekolah swasta memang mau mendapatkan siswa, mendapatkan anak didiknya, atau biar sekolah swasta ini tetap berjalan terus, ya silahkan. Seperti yang abang katakan tadi, harus memiliki nilai-nilai yang lebih, nanti nggak akan ditinggalkan oleh para muridnya, kan seperti itu ya. Itu tergantung lagi, nggak segampang itu, tergantung lagi dari orang tuanya. Orang tuanya ini pada mampu nggak untuk menyekolahkan ke sekolahan swasta, ada minat nggak anak-anaknya juga masuk ke sekolahan swasta, seperti itu. Tapi kalau menurut saya untuk kebijakan ini nggak merugikan siapa-siapa. Siapa yang rugi ya? Yang merasa rugi kan yang merasa tersaingi. Kenapa merasa tersaingi? Karena melihat satu kelas 50, iri, dengki. Kalau dengki seharusnya kalau memang merasa hebat, merasa ini sekolah sekolah favorit, misalkan sekolah swasta favorit, ya silahkan, kapasitasnya diperbaiki semuanya yang bisa memikat para orang tua, memikat para siswanya untuk bersekolah di sana. Itu loh, itu bagi orang-orang yang mampu untuk sekolah di swasta. Tapi jangan dipaksakan juga, jangan merasa rugi juga ketika ada sekolah negeri seperti ini, KDM membuat kebijakan seperti ini. Gitu loh. Jadi kalau mau kritik jangan menyalahkan salah satu pihak. Jadi nggak menimbulkan yang disebut provokasi, membuat gaduh. Gitu kan. Kenapa harus repot? Kenapa harus memprovokasi dan gaduh? Kenapa harus guling-guling seperti cacing kepanasan? 50 per kelas negeri, swasta tambah 100 per kelas. Bisa kan? Coba ada yang masuk nggak? Ada yang minat nggak? Ketika nggak ada yang minat, berarti harus mikir nih. Kenapa pada nggak minat? Berarti pada orang tua sekarang pada nggak punya duit. Berarti orang tua sekarang nggak mau ngeluarin duit untuk daftar atau seragam yang mahal-mahal atau sekolahan dengan kapasitas yang mahal-mahal. Berarti orang tua sekarang lebih mementingkan yang penting sekolah, pendidikannya yang benar. Seperti itu, bukan masalah gengsi-gengsian. Itu loh, mudeng. Oke. Ya, sekiranya cukup sekian video-video yang saya tampilkan hari ini. Ada beberapa topik tuh ya. Topik yang pertama ada tentang intoleransi di Sukabumi, Cidahu Sukabumi. Dan tadi juga ada yang membahas tentang kebijakan KDM tentang sekolah ya, sekolah negeri menambah 50 per kelas ya siswanya. Dan juga tadi terakhir ada kumpulan Dewan Pers atau wartawan ya, yang kita kenal itu wartawan-wartawan di Kabupaten mana tadi, Kerawang ya, yang merasa merasa dirugikan, mungkin merasa nggak dianggap ya, seperti itu tadi lah yang kita ungkap, yang kita dengarkan bersama ya. Oke, sekiranya cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.